Awal tahun ajaran baru 2023-2024 ini memunculkan polemik. Salah satunya soal pembelian seragam baru bagi peserta didik. Banyak wali murid mengeluhkan besaran biaya untuk membeli seragam sekolah untuk putra-putri mereka. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bojonegoro Tuban, Adi Prayitno, meskipun sekolah menyediakan seragam baru melalui koperasi masing-masing sekolahnya, dalam pembelian seragam baru bersifat tidak wajib. Selain itu, ada kebijakan pembelian seragam yang melalui koperasi sekolah bisa dicicil. Menurutnya, pembelian seragam bisa dicicil atau dibon sesuai dengan prinsip dasar koperasi untuk meringankan kebutuhan anggota, yakni para siswanya. Apabila siswa tersebut belum dapat melunasi biaya pembelian hingga lunas, maka pihak sekolah dapat mengambil solusi lain. Di antaranya dengan mengambil sebagian laba koperasi untuk membantu siswa tersebut. Jadi prinsipnya koperasi sekolah ini menyediakan seragam sekolah untuk siswanya. Namun demikian itu sifatnya tidak wajib harus beli di koperasi. Seandainya beli di situ pun akan dilayani, tidak hanya beli tetapi juga bisa ngebon atau hutang. Karena memang koperasi itu didirikan untuk meringankan kebutuhan dari anggotanya, dan di situ memang uangnya dikelola untuk membesarkan koperasi dari dan oleh anggotanya. Kemudian manakala sampai dengan lulus siswa tersebut sudah ambil seragam, namun demikian belum dibayar, belum dilunasi, mesti sekolah ada sebuah kebijakan solusi. Mungkin laba dari koperasi itu sebagian diambil untuk membantu siswa dari afirmasi tersebut. Ini jelas tegas dan saya menginstruksikan seperti itu. Sehingga jangan sampai masalah seragam ini berkelanjutan akan mengganggu proses belajar mengajar. Karena pendidikan ini ya memang harus situasinya kondusif, karena belajar, dididik dan mendidik ini butuh sebuah ketenangan. Pihaknya berharap persoalan seragam sekolah baru tidak berlarut-larut hingga mengganggu proses KBM. Proses KBM yang tenang dapat menciptakan pendidikan berkualitas, bermutu, dan kondusif. Nantinya, sekolah yang masih melanggar kebijakan seragam sekolah akan diberi sanksi secara bertahap. Sementara itu, menurut Wakil Ketua MKKS SMA Negeri Bojonegoro, Sumarmin, siswa juga dibolehkan meminjam seragam sekolah yang masih layak pakai dari orang terdekat, kakak kelas, atau tetangga. Setidaknya siswa atau wali murid hanya perlu keluar biaya untuk membeli atribut sekolah untuk menyesuaikan seragam meliputi nama sekolah dan badge nama. Seragam itu sifatnya tidak mewajibkan. Bahkan ada siswa itu yang memang tidak beli karena memanfaatkan bantuan dari tetangganya. Bukan, mungkin dari kakak kelasnya masih baik, layak dipakai lagi. Kalau nanti itu berasal dari sekolah lain, yang beli hanya sekedar atributnya, nama sekolahnya, badge-nya. Itu banyak. Jadi sementara ini yang paling menonjol itu seolah-olah bahwa semua anak itu harus beli. Padahal seperti di SMA 1 masih ada yang tidak membeli, hanya sekedar membeli atributnya. Ini sebagai saksi, anak kami anak OSIS ini untuk saksinya. Sebenarnya banyak solusi, Pak, ya? Betul, jadi tidak harus membeli, tapi masih bisa memanfaatkan pakaian yang layak yang dimiliki oleh kakak kelasnya, oleh tetangganya. Bahkan di SMA 1 itu anak-anak setelah lulus mengumpulkan pakaian yang layak. Dikumpulkan manakala nanti ada yang membutuhkan, itu masih bisa dipakai untuk adiknya dan seterusnya. Banyak siswa-siswi asuhannya yang memanfaatkan langkah seragam bekas tersebut dan cukup membeli atribut sekolah. Saat lulus, siswa-siswi mengumpulkan kembali seragam layak pakai sehingga nantinya dapat dipakai oleh adik kelas berikutnya yang membutuhkan. Irfan Ramadan, Yuan Edo, Bojonegoro.